tujuan akhir mereka ya uang. Yang jadi masalah adalah ketika mereka menjual hasil-hasil bumi itu. Apapun yang disediakan oleh bumi di dalam perut bumi, mereka tambang dengan teknologi yang mereka ciptakan itu. Beruntung toh misalnya kalau terjadi pemadaman listrik atau pemadaman internet itu anak-anak kita sudah bisa siap. Fakta menarik bahwa 75% emas yang ada di dunia hari ini itu ditambang manusia hanya dalam kurun waktu 150 tahun. Pak, sekarang ini kan lagi ramai isu elit global yang katanya mau mematikan listrik seluruh dunia gitu. Sebenarnya kalau dipikir secara logis, tujuan akhir mereka itu apa sih? Apa murni cuma cari kekayaan atau ada hal yang lain yang lebih besar gitu? Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa kalau saya mau jawab simpel, kalau ditanya tujuan akhirnya di mana ya kan kamu seperti nanya, kamu mau kemana toh? Ya saya jawab ke Jakarta misalnya. Sudah selesai toh. Tapi kan pertanyaannya kenapa kok harus ke Jakarta? Nikmatnya di Jakarta apa? Selesai. Kalau saya jawab tujuan mereka apa? Tujuan logis akhirnya mereka itu apa? Tujuan akhirnya mereka ya seperti yang saya sampaikan di akhir video yang lalu bahwa tujuan akhir mereka ya uang. Semenjak era Sirno Elang Kertaning Bumi itu, manusia akhirnya beramai-ramai untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Karena mereka merasa memiliki kemampuan tinggi untuk membuat teknologi yang maju, yang canggih, agar mereka hidupnya lebih enak. Sebenarnya ini menjadi satu paradoks bahwa begini mas, manusia itu kan diciptakan di bumi untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pengelola di bumi. Jadi apa yang ada di bumi itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mereka menciptakan listrik, mereka menciptakan berbagai macam teknologi itu kan dalam rangka upaya mereka itu mengelola apa yang sudah ada di bumi. Itu baik untuk kemaslahatan umat manusia. Yang jadi permasalahannya adalah bumi ini kan gratis memberikan kepada manusia, dan bumi kan juga tidak pernah meminta apapun kepada manusia. Bumi itu hanya memberi. Masalahnya kan mereka akhirnya menjual. Uang mereka dapatkan itu gratis kok dari bumi. Emang bumi minta bayaran dari umat manusia? Kan enggak juga. Yang jadi masalah adalah ketika mereka menjual dengan mengkapitalisasi dengan luar biasa, memonopoli dengan luar biasa hasil-hasil bumi itu. Apapun yang disediakan oleh bumi di dalam perut bumi, mereka tambang dengan teknologi yang mereka ciptakan itu. Itu kan yang jadi masalah. Kalau listrik ini bisa didistribusikan dengan gratis kepada umat manusia, bagus apa tidak? Bagus toh. Karena memang yang menyediakan adalah bumi. Bumi gratis memberikan teknologi itu, bahwa manusia itu bisa menciptakan teknologi listrik. Bumi sudah sudah menyediakan segala piranti kebutuhannya, itu sudah disediakan. Tapi yang jadi masalah kan adalah keserakahan manusia yang ingin menguasai penjualan atau perdagangan yang bisa didapatkan dari bumi itu. Itu kan yang jadi masalah. Nah, itu yang saya sebutkan ketika Sirno Elang Kertaning Bumi, yang berarti berakhirnya kemakmuran bumi itu kan itu maksudnya. Ketika bumi ditambang habis-habisan untuk kepentingan perut manusia. Coba. Perut manusia itu bisa seserakah itu ingin memakan seluruh isi perut bumi. Bayangkan. Itu yang dimaksud dengan Sirno Elang Kertaning Bumi. Apakah di era sebelum Sirno Elang Kertaning Bumi itu masyarakat Jawa atau Nusantara atau umat manusia yang lain itu juga tidak menambang? Mereka menambang. Bahwa emas itu juga sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi mereka berdasarkan utilitas, berdasarkan kegunaannya. Mereka juga hanya menambang sebatas yang mereka punya, sehingga keseimbangan hidup tercapai.
manusia tetap bisa hidup, bisa berdagang, bisa makan, bumi juga tetap lestari. Nah, setelah sirna ilang kertaning bumi, yang namanya hilangnya kemakmuran bumi itu, manusia mampu menciptakan mesin-mesin lewat revolusi industri itu, sehingga apapun yang ada di perut bumi itu diambil besar-besaran. Handphone kita itu kan meskipun bentuknya kotak begini, itu kan ya dari bumi, jangan dikira tidak, gitu loh. Itu yang jadi masalah adalah ketika manusia mampu menciptakan sesuatu yang baru yang ada di perut bumi, yang mereka dapatkan dari perut bumi, mereka berpikir, oh ternyata nih saya bisa memanfaatkan situasi ini untuk apa? Kekayaan. Sebatas itu kok tujuannya, kekayaan. Karena yang didapatkan di dunia ini kan apa? Yaitu tadi, ya kekayaan. Nikmat juga atau kaya. Kita juga kalau ditanya, kamu pengen nggak kaya? Pengen. Tapi masalahnya kita tuh tinggal di bumi. Tubuh kita itu juga dipinjemi oleh ibu bumi itu. Kalau kamu mati terus ini juga udah dikembalikan ke bumi. Itu kan masalahnya kan itu. Gitu sih Mas. Nah, kalau tujuannya buat keuntungan mereka sendiri, kita sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat kecil ini itu bisa apa, Pak? Apalagi mereka kan sangat kuat gitu. Apa langkah yang bisa kita ambil gitu? Ya nggak usah ngapa-ngapain. Maksudnya begini, yang paling ditakutkan dari istilahnya total kontrol itu kan kita kehilangan kedaulatan diri, kita kehilangan privasi. Tapi sekarang saya kembalikan ke Mas Kakak misalnya. Ketika Mas Kakak besok mati listrik 7 hari, terus dimintain KTP, suruh ke kelurahan untuk bisa mengaktifkan lagi HP-nya dan listriknya bisa nyala di rumah, harus menyerahkan segala data, harus kembali menyerahkan semua data yang ada. Kira-kira Mas Kakak mau ngapain? Ya menyerahkan semua datanya. Ya kan, mau nggak mau menyerahkan semua data itu tuh. Ada beberapa hal yang di dunia ini yang memang tidak bisa kita kontrol. Salah satunya itu. Kalaupun kita harus menyerahkan, serahkan aja nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita punya harga diri atau kita punya kedaulatan spiritualitas yang bagus. Misalnya begini, oke, boleh listrik itu padam, lalu kita harus menyerahkan segala data kita untuk mampu membuat listrik itu kembali nyala. Demi kemaslahatan sosial, demi anak-anak kita, demi keberlangsungan hidup kita, serahkan saja. Tapi kita juga punya kedaulatan spiritualitas bahwa begini, hati kita tidak akan pernah padam oleh apapun. Kita tidak akan pernah takut dengan apapun yang terjadi. Begitu. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir, Pak. Katanya langkah pertama mereka itu kan mematikan listrik di seluruh dunia untuk dapat kontrol penuh. Nah, misal itu beneran terjadi, apa langkah mereka selanjutnya? Dan gimana cara kita agar tetap berdaulat atas diri kita sendiri gitu? Itu saya bukan ahli teori konspirasi, jadi jangan ditanyakan ke saya juga tidak tahu agenda mereka mau ngapain. Yang pasti begini kok, ketika situasi itu terjadi itu, kita tidak kehilangan kedaulatan diri. Yang dimaksud kedaulatan diri itu bahwa kita sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi di belahan dunia. Kamu mau pakai listrik atau kamu mau pakai HP, kalau misalnya saya juga nggak bisa, ya sudah, kita nggak, kalau kita pun nggak bisa pakai HP, ya sudah, kita nggak usah takut gitu loh, maksudnya tuh. Itu loh yang, kalau pakai HP boleh nggak apa-apa, tapi kalau juga kita nggak bisa, ya sudah, kita nggak usah kita paksakan gitu loh. Artinya kita tuh tetap bisa hidup meskipun tanpa mereka. Itu yang jadi, yang harus dilatih kan itu. Nah, menurut saya kok malah bagus ya ketika itu semuanya terjadi. Akhirnya kan manusia belajar bahwa hidup itu harus mandiri. Karena apa? Karena ibu bumi itu sudah menyediakan semua kebutuhan yang kita butuhkan.
Mau listrik mati ya nggak apa-apa listrik mati. Mau internet mati ya nggak apa-apa internetnya mati, sudah begitu aja. Kalaupun dimintain data biometrik misalnya, ya serahin. Gitu aja toh, untuk sosial, untuk bagian dari cara bermasyarakat kita gitu kan. Ya datang aja ke kelurahan, misalnya suatu saat itu terjadi, yo tetap mengikuti aturan. Tapi kalaupun enggak ya enggak apa-apa kan gitu. Kan masalahnya itu yang paling penting adalah tanpa HP atau dengan HP atau dengan teknologi atau tanpa teknologi, kita itu harus belajar cara-cara fundamental untuk bertahan hidup. Kita tetap harus punya kemampuan dasar menanam. Kita harus punya kemampuan dasar energi, bagaimana menghidupkan api tanpa gas, tanpa korek api. Itu kan kemampuan menyalakan api, itu kan sebenarnya kemampuan dasar manusia. Meskipun ada korek, meskipun ada kompor gas misalnya, anak-anak kita itu tetap penting diajari menyalakan api. Karena itu adalah kemampuan dasar. Beruntung toh misalnya kalau terjadi pemadaman listrik atau pemadaman internet, itu anak-anak kita sudah bisa siap. Kalaupun tidak ada pemadaman listrik atau pemadaman internet kan juga nggak apa-apa. Kita bisa menguasai teknologi dasar menanam, kita bisa menguasai teknologi dasar membuat api, tapi juga ada kompor. Lawang tidak ada agenda global juga listrik kita juga sering mati toh. Itu kan kemampuan itu juga tetap berguna toh. Jadi menurut saya kita tidak perlu terus jadi takut ketika ada isu bahwa ada listrik yang akan dipadamkan. Orang Jawa sudah punya nasihat yang selalu dibawa gitu ya, namanya eling lan waspada. Ya kewaspadaan itu adalah salah satu bentuknya adalah itu tadi, anak-anak kita itu harus diajari kemampuan dasar manusia itu tadi, menanam, membuat api, dan bahkan naik pohon, terus benerin genteng. Kemampuan-kemampuan itu kan yang luput dari dunia pendidikan kita hari ini toh. Tidak ada total kontrol, dan adanya total kontrol pun kita tetap untung kok kalau kita memiliki ilmu itu. Yang paling penting adalah kita hidup di zaman akhir, bahwa Dajjal sudah keluar, yang kita bisa lihat dari sistemnya. Kita juga sudah melihat sifat-sifatnya iblis itu di dalam diri manusia, termasuk diri kita juga. Kita juga memiliki sifat iblis. Dajjal itu juga ada di dalam diri kita, itu Dajjal itu juga ada. Yang paling penting kan adalah ketika kita sudah hidup di era itu, bagaimana kita bisa mengendalikan itu semua. Itu yang paling penting, mengendalikan diri yang ada di dalam dan mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan di luar. Yang paling dekat aja, menanam, membuat api, benerin rumah, yang seperti itu. Itu yang namanya kedaulatan diri. Itu perlu dilatih tidak? Sangat perlu. Kalau itu bisa dikombinasikan dengan teknologi manusia hari ini, itu luar biasa toh. Misalnya kita menanam organik di sawah dengan bantuan teknologi, itu kan jadi solusi. Harapannya dunia ke depan itu kan seperti itu. Mereka mau total kontrol ya kalau kan karena mereka yang mampu. Kalau mereka yang mau total kontrol kan karena mereka mampu. Kalau kita mampu, mungkin kita juga akan mengontrol semua umat manusia toh. Uang kita kan hanya karena kita tidak punya kesempatan aja toh. Salah satu paradoksnya kan itu toh. Ya itu tadi, kalau kita tidak bisa mengontrol hal-hal yang ada di luar, ya kita kontrol aja yang bisa kita kontrol. Ya terima kasih bahwa ada orang yang mengingatkan kita semua untuk selalu waspada gitu ya. Kesempatan kita untuk bertahan hidup dengan cara manusia, sebenar-benarnya manusia, itu tadi, bahwa tetap kita itu hidup di dunia sirna ilang kertaning bumi. Terakhir, fakta menarik bahwa 75% emas yang ada di dunia hari ini itu ditambang manusia hanya dalam kurun waktu 150 tahun. Bayangkan. Sebelum itu berarti kita itu benar-benar hidup berdampingan dengan bumi. Tapi apakah sekarang manusia bisa dicegah? Perilaku manusia itu bisa dicegah? Wallahu a'lam bishawab.